Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Yusril Muhammad. Semoga teman-teman yang kebetulan langsung aja menonton video ini tetap diberikan kesehatan, lancar rezeki, dimudahkan segala urusan sehingga teman-teman dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Teman-teman pasti pernah mendengar kisah yang fenomenal dari Imam Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ini ketika belajar selalu menutup lembar yang belum diajarkan oleh gurunya, karena ini adab yang diterapkan oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i ini memiliki istimewaan, apapun yang ada di depannya, sekali lihat saja Imam Syafi'i ini akan hafal kitab yang di depannya, sekali lihat, sekali buka, seketika itu juga langsung hafal. Karena ditakutkan akan mendahului apa yang belum diajarkan oleh gurunya, maka Imam Syafi'i ini selalu menutupi lembar selanjutnya yang belum diajarkan oleh gurunya. Ini keilmuan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i. Atau teman-teman pernah mendengar kisahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang waliullah, sultanul aulia, rajanya para wali, seorang pendakwah yang amat fenomenal yang memiliki banyak sekali karomah. Suatu ketika Imam Al-Ghazali ini berdakwah di daerah Baghdad. Beliau menyadari bahwasanya orang Baghdad itu alim-alim, banyak ulama alim-alim, banyak para wali. Melihat fakta demikian, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini minder, berdek ketika mau berdakwah di lingkungan tersebut. Melihat demikian, Rasulullah SAW mendatangi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wahai anakku, kenapa kamu tidak mau berdakwah? Kenapa kamu tidak mengajarkan hikmah kepada orang-orang Baghdad? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani minder, getar, dan tidak pede untuk menyampaikan materi dakwah tersebut. Beliau diminta oleh Rasulullah membuka mulutnya, kemudian Rasulullah meludahi mulutnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani selama 7 kali. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani untuk mulai berdakwah. Ketika sudah mulai masih agak ngeredek, akhirnya datanglah Sayyidina Ali Karramallahu wajhah, datang menjumpai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Pertanyaannya pun sama dan jawaban dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sama. Ketika itu juga Sayyidina Ali menyuruh Syekh Abdul Qadir untuk membuka mulutnya dan meludahi selama 6 kali. Ketika ditanya kenapa kok 6 kali, karena Sayyidina Ali menerapkan adab bahwasanya dia tidak mau melebihi atau bahkan menyamai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini adab. Seketika itu juga Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didatangi berbondong-bondong beribu-ribu orang dari Baghdad untuk mendengarkan petuah-petuah, nasihat-nasihat hikmah yang akan disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir. Luar biasa. Atau teman-teman juga pernah mendengar kisah-kisah yang dialami di pondok pesantren, kiai-kiai teman-teman, yang mana tidak perlu belajar tapi alimnya luar biasa. Ada ulama yang selalu tidur, tapi ketika ditanya apa yang disampaikan oleh gurunya, dia selalu mengerti. Atau bahkan Gus Dur yang ketika belajar itu selalu bolos, ataupun ketika di kelas pun selalu tidur, tapi ketika disampaikan atau dimintai untuk menyampaikan materi atas apa yang ada di kelas tersebut, Gus Dur selalu bisa menjawab. Hal ini teman-teman adalah ilmu yang diberikan langsung oleh Allah. Dalam Islam kita mengenal ada 2 jenis ilmu. Yang pertama adalah ilmu kasbi atau ilmu zahir. Yang kedua adalah ilmu mahzun atau ilmu laduni. Ilmu kasbi itu adalah ilmu yang kita dapatkan ketika kita berusaha, kita belajar, kita berangkat sekolah, kita menghadap guru, menghadap ustadz, kemudian kita menerima, mencatat apa yang disampaikan oleh ustadz tersebut, dan kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Itu adalah ilmu kasbi, ilmu zahir. Sedangkan ilmu mahzun adalah ilmu yang tidak sembarang orang bisa mendapatkan, tidak sembarang orang memiliki. Ini langsung anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang pilihanlah yang mendapatkan ilmu mahzun ini atau ilmu laduni. Lantas apakah kita sebagai orang biasa ini bisa mendapatkan ilmu laduni? Tentunya bisa, meskipun di berbagai kitab, di berbagai literatur tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimana cara mendapatkan ilmu laduni. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ar-Risalah Al-Laduniyah, ilmu laduni ini tidak dapat dipelajari. Namun ada beberapa usaha yang bisa kita terapkan guna untuk mendapatkan ilmu laduni. Usaha-usaha ini atau riyadhah ini adalah riyadhah usaha yang sesuai syariat.
Artinya ketika ada usaha atau riyadhah atau tirakat untuk mendapatkan ilmu laduni yang menyalahi aturan syariat, hal inilah yang dilarang. Ketika teman-teman berusaha untuk mendapatkan ilmu laduni, untuk mendapatkan kepintaran yang luar biasa, tapi caranya bertapa misalkan sampai meninggalkan sholat 5 waktu, bertapa berpuasa sampai setahun penuh, padahal hari-hari haramnya ini diharamkan berpuasa, dia tetap berpuasa. Hal inilah yang melanggar syariat. Meskipun dia mendapatkan keistimewaan, itu keistimewaan jinniyah, keistimewaan atau ilmu jinniyah, ilmu dari jin, bukan ilmu ilahiyah atau ilmu dari Allah, ilmu dari Tuhan. Jadi tetap ada aturan syariat. Dan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ada beberapa usaha yang bisa kita terapkan. Yang pertama adalah anugerah dari Allah. Karena anugerah dari Allah, siapapun berhak mendapatkan anugerah dari Allah yang berupa mendapat ilmu laduni. Meskipun pendosa, meskipun orang yang alim, meskipun orang kecil, meskipun orang yang sudah dewasa, ini anugerah dari Tuhan. Dan ini kehendak Tuhan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan ilmu laduni kepada siapa saja. Itu yang pertama, anugerah dari Allah. Yang kedua adalah riyadhah atau latihan. Maksudnya riyadhah atau latihan ini ya kita bersungguh-sungguh layaknya orang belajar pada umumnya. Kita bersungguh-sungguh dengan meningkatkan kualitas kita. Artinya kita meningkatkan ketakwaan, meningkatkan keimanan, ihsan dan lain sebagainya sebagai wadah untuk mendapatkan ilmu laduni, sebagai insan yang pantas untuk mendapatkan ilmu laduni. Takwa ini menjadi penting karena diisyaratkan dalam ayat Al-Qur'an, wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya, dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Takwa ini menjadi penting, menjadi kunci utama agar kita bisa layak mendapatkan ilmu laduni. Karena ketika seseorang sudah bertakwa, maka dia akan menjauhi larangan-larangan, menjauhi hal-hal yang buruk, dan dia akan mendekatkan dan mengamalkan hal-hal yang baik yang diajarkan dan diperintahkan oleh Allah berikut Rasul-Rasulnya. Yang ketiga, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Ar-Risalah Ladunia adalah tafakkur, yaitu memikirkan, belajar dengan sungguh-sungguh. Apabila ada hal yang tidak diketahui, maka dia bertanya kepada orang yang faham. Kemudian dia merenungi keilmuan tersebut, apa yang sudah dipelajari berikut dengan zikir-zikirnya. Di samping itu teman-teman, Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar juga pernah mengijazahkan ketika kita ingin mendapatkan ilmu laduni, maka kita harus merutinkan, mewiridkan satu doa, yakni ilahi alimni min ilmil kalmahzun, ilahi alimni min ilmil kalmahzun. Doa ini dirutinkan, diwiridkan ketika setelah sholat rawatib atau lebih baik ketika setelah sholat tahajud, dan ini terus menerus. Doa ini diijazahkan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar. Semoga dengan doa-doa ini, dengan amalan-amalan ini, kita bisa mendapatkan ilmu yang istimewa yang dianugerahkan oleh Allah, yang kemudian bisa menjadikan kita orang yang memiliki derajat tinggi dengan keilmuan-keilmuan yang bermanfaat untuk umat. Demikianlah teman-teman, bagaimana cara mendapatkan ilmu laduni. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.